Perang Dunia Kedua. Yes. Sebuah, lo tau nggak? Invasi Normandia. Betul. Kalau kalian udah lihat channel ini, kalian harus nonton film Saving Private Ryan. Di sini ada kan? Karena waktu itu Hitler lagi tidur, bro. Wah, seru nih. Itu gimana itu? Jadi Hitler tuh waktu di day itu, sebenarnya udah ada info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi di channel gua, program Mau Tahu. Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu. Mau tahu, mau tahu. Kalau mau tahu, tonton aja channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan gua Aldi Awaludin, di samping gua ada siapa nih? Gue Hafiz. Halo, Fit. Sehat. Alhamdulillah. Jadi kita akan ngebahas satu hal, Fit. Yap. Ngebahas apa itu? Di bulan ini ada dua tokoh besar yang memang lahir di Juni. Oke. Ada Bung Karno sama Pak Harto. Nah, sama Pak Harto. Tapi gue gak akan ngebahas itu. Kayaknya ini yang lu mau bahas tuh ini nih, Apa coba? ya. Nah. Ada peristiwa besar, penting perang. Nah, Perang Dunia Kedua. yes. Sebuah lepas pantai Ya, di Eropa. yes. Lo tau nggak? Invasi Normandia. Betul. Atau yang bisa disebut D-Day. D-Day. Jadi D-Day itu, Pit, sebenarnya jadi satu momentum balik buat sekutu Amerika, Inggris untuk memenangkan kembali peperangan di Perang Dunia Kedua. Oke. Jadi waktu itu Jerman yang lagi menang. Dia lagi naik ini ya. Iya. Tahun ya. Prancis waktu itu udah dijajah sama Jerman. Soalnya Normandia itu kan adanya di Prancis kan? Yes. Nah, Itu bahkan dia sudah bikin negara Vichy. Oh. Prancis Vichy. Jadi sebuah negara yang dianeksasi oleh Jerman. Di samping itu ada 6 fakta, Pit, yang kita udah siapin. Oke. Ini di kertas ini udah kita siapin 6 fakta tentang D-Day yang jadi kunci kemenangan sekutu di Perang Dunia Kedua. Simak ya, guys. Oke, guys, kita ke fakta menarik yang pertama. Fakta yang pertama adalah bahwa Jenderal Eisenhower, Dwight Eisenhower, mengancam berhenti beberapa bulan sebelum D-Day. Kenapa coba? Tahu nggak tuh Dwight Eisenhower itu siapa? Itu jenderal besarnya para sekutu ya? Yes. Oh, iya. Di Eropa. Di Eropa. Kalau di Pasifik ada Jenderal MacArthur. Oh, itu jenderal Yang Popeye. Iya, iya. Jadi guys, fakta yang pertama adalah Eisenhower mengancam akan berhenti beberapa bulan sebelum D-Day. Jadi gitu, Pit. Nih, hanya beberapa bulan sebelum invasi D-Day, komandan tertinggi sekutu di Eropa, Dwight Eisenhower, dia mengancam mundur karena berseberangan pikiran dengan Perdana Menteri Inggris. Jadi sebetulnya waktu itu Eisenhower berselisih paham sama PM Inggris, siapa tuh namanya? Winston Churchill. Nah, Winston Churchill. Pelajaran sejarah. Iya. Jadi Winston Churchill sama jenderalnya pengennya tuh ngebomnya jangan ke Prancis. Jadi Udah, target awal itu mereka pengennya ke industrinya aja. Misalkan pusat perindustrian. Ya, itu. Pabrik-pabrik. Ya. Kan karena menopang hidup orang-orang situ, karena itu pabrik itu kan penting. ya, target awalnya tuh Winston Churchill mau ke situ. Nah, cuman si Eisenhower tuh berpikir jangan ke situ loh. Gua tuh pengen ngebom ke Prancisnya langsung, infrastruktur jalan-jalannya, karena yang bakal diserang Normandia. Oke. Karena waktu itu Prancis lagi dikuasai sama Jerman. Nah, Eisenhower berpikir kalau kita ngebom jalan-jalan, jembatan, pasukan-pasukan Jerman itu nggak bisa nutup ke pantai itu. Ngerti nggak lo? Iya. Jadi pada akhirnya Ya gimana? Churchill juga takut kalau Eisenhower mundur dari sekutu, akhirnya ya udah ngalah dan akhirnya terbukti. Itu langkah brilian Eisenhower dengan dibomnya Prancis sebelum D-Day. Akhirnya bantuan tentara-tentara Jerman untuk menutup invasi di pantai Normandia agak terhambat gitu. Jadi bala bantuan lambat.
Oke, ada fakta lain nggak? Kalau gue yang kedua nih ya. Yes. Oke. Fakta kedua, gue punya fakta kedua nih. Oke, apa, Jadi Pak? isinya itu tentang pertahanan Nazi terfokus di tempat yang salah. Pada tahun 1942, Hitler udah tahu bahwa sekutu itu akan menyerang kekuasaannya di Prancis. Tapi Tepatnya di pelabuhan. Hitler nebak nih, sekutu itu bahkan menyerang pelabuhan namanya pelabuhan Calais. Oh, bukan di Normandia. Bukan. Nah, di Normandia itu malah tidak ada pertahanan yang kuat. Oh. Karena tidak ada pertahanan kuat dan sekutunya ternyata tidak ke Calais, akhirnya diseranglah Di Normandia itu. Jadi istilahnya kecolongan lah. Dan memang gua juga ada info. Lu tau gak film si yang peran Dr. Strange itu, Benedict Cumberbatch, ada dia film namanya Kode Enigma. Jadi salah satu sandiman dari Inggris itu berhasil memecahkan kode enigma dari Jerman sehingga bocor tuh. Nah itu. Oh, sandi itu dipecahkan oleh siapa tuh namanya tokohnya gue lupa lah. Nanti ada lah di sini nih. Nanti ada di sini ya. Oke. Nah jadi akhirnya gagal lah. Harusnya di Calais dipindahin ke Normandia gara-gara itu bocor. Gitu, Fit. Oke, gua juga punya ada nih fakta yang ketiga nih. Di sini fakta yang ketiga bilang bahwa sebenarnya waktu itu bagian penting dari D-Day itu tidak sesuai dengan rencana. Gimana itu? Jadi sebenarnya strategi D-Day itu waktu itu mempersiapkan pantai-pantai buat sekutu untuk membom senjata Nazi yang ada di pantai. Oh iya. Cuman waktu itu cuaca buruk banget, Pit. Cuaca buruk banget, hujan deras. Lu tahu kan di film Saving Private Ryan, hujan gede kan? Ya, atau kan hujan gede kan? Nah, jadi harusnya dibom dulu. Sebenarnya ini tuh banyak kendala loh. Nah, tetapi waktu itu nih di sini dijelaskan bahwa pasukan terjun payung juga diturunkan mengamankan posisi kedalaman. Sorry, gua potong ya. Ini kayaknya rada seru nih. Emang ada pasukan terjun payung? Ada. Malamnya itu pasukan terjun payung. Jumlah pasukan sekutu yang datang kira-kira Katanya sih, katanya 170.000 sekali serang. Oke, lanjutin Tapi hampir tidak ada yang berjalan persis seperti yang sudah direncanakan pada D-Day nanti. Pada akhirnya karena cuaca tuh kan, kata gua tadi cuaca dan visibilitas yang buruk, juga pemboman yang gagal. Tapi mereka udah kadung sebenarnya, udah kadung nyerang. Tapi akhirnya jadi. Dan target pendaratan menjadi sasaran empuk bagi penembak jitu Jerman. Sebenarnya korban juga banyak sekutu waktu itu. Iya, karena memang jumlahnya banyak juga. Ya. Jadi kayak kalau di film kalian pasti pernah lihat ya, Saving Private Ryan. Jadi kayak ada bunker kan, di dalamnya itu kan udah standby itu. Iya, mesin gun semua. Cuman nggak terlalu banyak. Itu pesawat-pesawatnya udah kebanyakan banget. Jadi gitu. Ada fakta lain? Ada. Gua punya fakta yang keempat. Nah ini seru nih. Oke. Pintu rem pada kapal pendaratan sekutu berguna sebagai perisai. Jadi pintu rem itu tau nggak yang di Saving Private Ryan? Kapal besi itu, kapal jadi ya. Itu perisai alami dari kapal itu sendiri. Jadi selama dia sebelum mendarat ke pantai, ditembakinya tung 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 tung. Ada satu namanya veteran masih hidup sampai sekarang. Pada saat itu beliau umur 19 tahun, sekarang sudah 95. Oh, masih hidup ya? Masih hidup. Namanya Frank De Vita. Beliau ditugaskan sebagai pembuka petutup. Oh, pembuka penutup. Jadi dia yang membuka pintunya ya? Ya, jadi dalam ceritanya itu kan selama masih ditutup kami masih tenang. Tapi waktu ditugaskan oleh komandan yang buka, saya di bahasa dia saya rada tertegun karena tahu akan menimbulkan banyak korban. Gue juga pernah dengar sih cerita itu. Jadi waktu itu katanya suara tembakan itu udah kayak mesin ketik. Iya, betul. Saking banyaknya tembakan itu ya. Betul. Itu lah. Jadi
pas dia ngebuka, Pintu rem itu ya. Benar aja. Jadi saat itu 19 tahun, ada yang lebih di bawahnya, 17 tahun ada. Udah sekali itu aja sudah 7 sampai dia hitung kan, 7 sampai 10 orang langsung udah tewas mati karena tembakan mesin dari Jerman. Di situ dia merasa sedih. Ya pokoknya mirip lah yang diceritain di film Saving Private Ryan, guys. Kalian harus nonton. Kalau yang belum nonton, nonton. Kalau kalian udah lihat channel ini, kalian harus nonton film Saving Private Ryan. Di sini ada kan? Ada covernya kan? Covernya. Oke. Aldi masih punya? Ini fakta yang tepat ya? Aldi punya? Ada. Gua ada juga fakta yang lebih menarik lagi. Oke. Nih di sini diterangin bahwa waktu itu tuh kenapa berhasil dan juga telat antisipasi, telat lah ibaratnya. Oh ya? Dari waktu itu. Karena waktu itu Hitler lagi tidur, bro. Wah, seru nih. Itu gimana itu? Jadi Hitler tuh waktu di day itu sebenarnya udah ada info para pasukan penjaga yang ada di pantai. Jadi waktu itu udah ada tembok-tembokan, tembok Atlantik namanya, sampai sekarang masih ada. Nah, Hitler itu mau dikasih tahu, tapi posisinya jam 4 subuh. Oh. Nah kalau kita subuh udah bangun dia sholat. Kita tahu sendiri ya, Hitler itu ganas ya. Killer lah. Kalau misalkan kesalahan sedikit, termasuk yang mungkin bangunin tidur itu akan mikir dulu ya. Jadi Hitler itu kan ya ada kan filmnya juga, yang suka marah-marah itu kan. Sie nennt sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben. Nah, jadi waktu itu Hitler nggak ada yang berani ngebangunin. Padahal sekutu udah mulai mendarat, bro, di pantai. Terus gua seru nih. Iya, jadi waktu itu sekutu udah mulai mendarat di pantai. Ada salah satu jenderal seniornya, tapi jenderal udah nggak kepake. Jadi ya mungkin udah dikotakin aja jenderal. Tapi dia tahu. Dia meminta bantuan ke garda pasukan yang lain. Ya kalau bahasa kita nih, guys ini ada penyerangan loh di pantai gitu. Tapi dijawab lagi di pasukan yang mau ngebantuin. Gue nggak berani bantu bro, karena Hitler masih tidur dan juga nggak ada yang berani ngejawab. Jadi kita nunggu keputusan dari Hitler. Harusnya waktu itu kavaleri atau tank-tank pada turun untuk membendung invasi itu, akhirnya nggak turun karena belum ada keputusan Hitler. Jam 4 sore, jadi jam 4 subuh baru ada keputusan. Jam 12 jam. Kata saya itu apa ya? Keputusan konyol ya? Salah satu kejadian yang konyol ya. Konyol ya. Iya. Karena tidur. Jadi akhirnya itu menentukan loh. Iya. Itu menentukan loh guys. Jadi guys, bayangin kalau Hitler waktu itu ada yang berani ngebangunin. Mungkin sekarang bisa jadi Nazi masih ada. Diperlama perang dunia. Karena perang dunia itu berakhirnya karena invasi Normandia. Jerman menyerang, gara-gara Jerman menyerang kan? Ya, cikal bakal. Jadi gitu Pit. Kalau Hitler bangun, ya mungkin sekali lagi kita bilang mungkin perang masih lama ya. Betul. Itu awal dari kekalahan Nazi pihak Hitler karena di situ Prancis bisa dikuasai dan langsung nyerang ke Belanda, Belgia sampai ke Jerman. Gue punya nih fakta terakhir. Oke. Move on to somebody you can help. Let's go. Battalion Sergeant, sir. Sejarawan itu sampai sekarang ya masih menghitung jumlah korban daripada pertempuran Normandia atau The Day. Jadi di sini kan saat merencanakan serangan The Day, para pemimpin sudah memperhitungkan jumlah korban yang akan tewas. Jadi dia udah tahu ya, pimpinan mereka udah tahu bakal ada korban yang sangat besar. Iya, karena itu serangan ini bakal total gitu, Pit. Gitu. Jadi sebelumnya Jenderal Eisenhower itu sudah dikasih tahu sama ahli bahwa kalau perang Normandia itu berlangsung akan memakan maksudnya korban jiwa lebih dari 75%. Bayangin coba lagi. Oh, jadi misalnya dari 170.000 itu bisa yang mati lah, katakan yang tewas, yang gugur 100.000 orang ya? Iya, bisa jadi. Jadi gitu Pit ya? 70% bakal meninggal atau tewas sebelum akan dilaksanakannya perang Normandia. Tapi tetap dilakukan kan ya? Dilakukan. Dan terbukti memang
prediksi awal katanya bisa sampai 5.000 sampai 12.000. 12.000. Tapi itu belum pasti. Belum pasti sampai sekarang ya. Kalau lihat di film Saving Private Ryan sih bisa sampai 40.000 orang sih tewas waktu itu juga, Pit. Iya, karena kita melihat film pertamanya awalnya udah bukan kita promosikan film ya, tapi itu emang benar pengetahuan buat kita. Iya, jadi waktu film itu jelasin bahwa bagaimana para pasukan muda marinir, semua dari marinir kan, ditembakin dari tembok pelindung Tempatnya pun asli ya, seperti asli ya. Iya, tembakan. 17 plus guys yang nonton. Oke. Jadi gitu ya, tapi sampai saat ini belum ada yang memastikan berapa Belum pernah ada yang tahu, belum pernah. Sejarawan masih meneliti berapa jumlah korban itu, tapi sampai sekarang belum ada yang ini. Gimana? Oh, gitu ya. Apa Ali tahu jumlahnya lagi? Ya, biarkan nanti sejarah yang akan menjawab. Oke, guys, sudah 6 fakta yang kita obrolin tadi, Pit ya. Mudah-mudahan nambah informasi ya Untuk kalian semua. Dan juga bahwa ada peristiwa penting di bulan Juni ini, operasi D-Day, ya, atau invasi Normandia. Jadi kalau nggak ada invasi Normandia, mungkin waktu itu salah satunya juga jadi ngaruh ke kemerdekaan kita, Pit. Iya, betul. Ya kan? Betul. Jadi dari itu Jerman kalah, Jepang juga kalah. Oleh bom itu guys, ya, dua bom di Hiroshima dan Nagasaki. Sekutu menguasai dan akhirnya Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada waktu itu tahun 45, 1 tahun setelah itu. Oke guys, nanti kita ketemu lagi di program-program kita. Pasti akan lebih seru ya dari ini. Oke. Jangan lupa dong. Jangan lupa Like, share, and subscribe. ya di program Mau Tahu bersama gua Aldi Awaludin, Hafid Hasan Ruki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.